Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the paper test. Kita langsung lanjut ke skill 14 ya. Listen for wishes. Jadi kita perhatikan ekspresi-ekspresi yang mengandung harapan, wishes. Oke. Contohnya ya. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. What does the man mean? Oke, maksud dari skill 14 ini adalah ketika mereka menggunakan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan harapan, otomatis itu tidak benar terjadi secara real, secara nyata. Jadi itu hanya sebuah harapan, tapi kenyataannya tidak terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari ekspresi the man ini, I really wish I could go with you. Aku benar-benar berharap bahwa aku bisa pergi denganmu. And the others to Palm Springs. Pergi denganmu dan yang lain ke Palm Springs. Tapi kan nyatanya dari kalimat ini dia tidak bisa pergi bersama teman-temannya gitu. Jadi ekspresi ini menunjukkan kebalikannya ya. Jadi karena ada kata-kata wish, I really wish, nah berarti kan nyatanya dia tidak pergi gitu ya. Tuh, jadi kalau kita lihat di jawabannya yang A, maybe he will go with the others on the trip. Maybe, mungkin. Maybe he will go with the others on the trip. Enggak, karena kan kenyataannya tidak pergi. He's unable to go on the trip. Ada kata-kata unable. Unable ini artinya tidak dapat ya. Ada prefix un, artinya no. He is happy to be going on the trip. Dia senang ya karena bisa pergi ke wisatanya itu. He is going on the trip but not with the others. Dia pergi tapi tidak bersama yang lain. Oh, ini tidak ada indikasi di situ ya. Yang paling tepat adalah yang B. Nah, coba sekarang kita lihat strategi ini. Informasi-informasi penting ya. Ada poin present dan ada poin past atau poin pada saat ini dan poin pada masa lampau ya. Yang pertama, an affirmative which implies a negative reality. Maksudnya gini, kalimat ini kalimat positif tapi nyatanya itu negatif. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, contoh soal yang tadi, aku harap aku bisa pergi bersamamu. Kalimat ini kan positif nih, tapi kenyataannya dia tidak bisa pergi, maka realitinya negatif gitu. Atau kebalikannya ya, informasi yang negatif atau negative wish ya, negative wish tidak bisa gitu, tapi nyatanya bisa ya. Harapannya tidak bisa negatif, harapannya negatif yang secara realita itu positif. Itu kita lihat contohnya. I wish I had time to help. Aku harap aku punya. Harapannya dia punya, kenyataannya dia tidak punya waktu untuk membantu. Contoh yang kedua, I wish I did not have time to help. Aku harap aku nggak punya waktu untuk membantu. Nyatanya dia punya, jadi dia ngebantu gitu. Misalnya lagi group work, kalian punya tugas kelompok, terus kalian ini mungkin asik main gitu ya. Ceritanya kalian lagi asik main terus tiba-tiba diminta buat ngebantu, mainnya main santai gitu. I wish I did not have time to help. Jadi kan, coba aku nggak punya waktu buat ngebantu. Jadi mereka nggak minta aku buat ngebantu gitu maksudnya. Jadi misalnya, coba aku lagi turnamen, jadi aku punya alasan buat nggak ngebantuin tugas kelompok. Ya nggak bisa gitu juga sih sebenarnya. Atau mungkin nyari-nyari alasan supaya nggak ikut ngebantuin gitu ya. Tapi nyatanya dia punya waktu buat ngebantu. Ini negatif ya, negatif. Wish, harapan negatif, tapi realitanya dia positif gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita bisa bilang kalau di sini dia positif, berarti meaningnya negatif. Kalau di sini negatif, meaningnya berarti positif. Oke, kemudian yang kedua, a past tense verbs implies a present reality. Nah, di sini ada kata-kata past tense verbs. Verb 2 kalau di kita bilangnya.
verb 2 yang nyatanya mempengaruhi realita pada saat ini. I wish you were here at home. Nah, di sini kalian lihat ada were. Kok bisa pakai were? Padahal di sini subjeknya he. Nah, dalam situasi wishes seperti ini, apapun subjeknya pasti menggunakan were. Ya. I wish he were at home. Aku harap dia ada di rumah, tapi nyatanya dia tidak ada di rumah. Gitu. Ini kan kita pakai positif tapi bentuk verb kedua. Realitanya bentuk verb pertama ya, tapi negatif. Gitu. Sedangkan yang satunya a past perfect tense verb yang menggunakan past perfect untuk ya mengimplikasikan realita di masa lalu gitu. I wish he had been at home. Aku harap tadi dia ada di rumah. Nyatanya dia tadi tidak ada di rumah. Itu ya cara mengartikannya. Jadi di sini menggunakan verb 3 yang secara realita itu menggunakan verb 2 negatif. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Do you think we will be able to have the picnic today? I wish the sky weren't so cloudy. What does the woman mean? Kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata I wish the sky weren't so cloudy. Nah, di sini kan menggunakan weren't ya, verb 2 negatif. Berarti kita cari jawaban yang positif yang menyatakan present situation ya, present reality. Kita cari jawaban yang menggunakan verb 1 dan positif. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Yang A, the sky is not very cloudy. Oke, di sini ada is positif tapi ada kata-kata not. Berarti bukan itu jawabannya karena kita cari yang positif. Yang B, the sky yesterday was cloudier than it is today. Di sini ada kata-kata the sky yesterday was cloudier than it is today. Nah, di sini ada kata-kata yesterday padahal kita cari present reality ya. Jadi walaupun ini positif tapi ini tentang masa lalu, kita nggak pakai jawaban yang B. Yang C, the sky is present ya, too cloudy. Positif kalimatnya, afirmatif. Berarti bisa pakai jawaban yang C. Tapi kita lihat dulu yang D, the sky is rather clear. Agak ini ya, rather clear, agak cerah. I wish the sky weren't so cloudy. Berarti kebalikannya weren't so cloudy adalah cloudy. So cloudy, too cloudy. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, kita coba lihat soal berikutnya yang nomor 2. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. Nah, di sini ada kata-kata I had not eaten. Ya, kalimat ini menggunakan past perfect atau bentuk perfect, verb 3. Berarti kita cari realita di masa lalu ya. I hadn't eaten, past perfect negatif. Kita cari past simple positif. Kita cek. Yang A, ada past simple tapi negatif. He didn't eat very much. Yang B, he plans on eating a lot. Ini present simple. Yang C, he thinks he is eating a lot. Ini juga present simple. Yang D, nah di sini ada kata-kata ate verb 2, berarti ini past reality. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang delta. He ate too much. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Are you coming to the party tonight? I wish I could. What does the woman mean? Di sini ada kata-kata I wish I could. Ya, menggunakan modal. Berarti kita cari jawaban yang negatif ya. Kita cari jawaban yang negatif. Kita lihat dulu contoh jawaban yang A, she is coming to the party. Ini menggunakan kalimat positif, afirmatif. Kita nggak pakai yang A. Yang B, she might come to the party. Ini juga positif, kita nggak pakai. Yang C, will try to come. Ini juga positif, kita nggak pakai. Nah, yang D ada kata-kata not ya. She is not coming to the party. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta.
Oke, kemudian kita bakal coba pakai soal listeningnya ya. Coba kalian perhatikan dulu jawabannya. The woman told him about the ticket. He wanted the woman to get a ticket. He was happy to find out about the ticket. And the woman did not tell him about the ticket. Oke, sekarang coba kalian perhatikan listeningnya. Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Oke, kalian sudah perhatikan tadi ya soal listeningnya. Sekarang coba kita lihat transkripnya. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Oke, di sini ada kata-kata I wish you had told me. Aku harap kamu sudah kasih tahu aku tentang hal tersebut. Nyatanya kan belum dikasih tahu, kebalikannya ya. Nah, di sini juga menggunakan past perfect, berarti kita cari yang menggunakan verb 2, past simple. Realitinya di masa lalu. Oke, coba kita jawabannya. Yang A, the woman told him about the ticket. Nyatanya kan tidak, berarti jawaban yang A bukan ya. Walaupun di sini menggunakan bentuk lampau told dan positif, kita kan cari yang bentuknya negatif. Kebalikannya dari I wish you had told me about it. Yang B, he wanted the woman to get a ticket. Ini nggak nyambung. Dia mau, dia berharap, dia menginginkan si perempuan ini mendapatkan tiket tilang, surat tilangnya. Yang C, he was happy to find out about the ticket. Dia senang menemukan atau dia senang mengetahui bahwa dia dapat surat tilang. Gak nyambung nih. Maksud ada orang ditilang senang. Oke, kita lanjut yang D. Nah, D ini menggunakan kata-kata not, berarti negatif, dan ada kata-kata did, berarti bentuk lampau. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya, soal nomor 2 adalah yang delta. The woman did not tell him about the ticket. Dan ini juga maknanya juga menegasi pernyataan dari pembicara kedua. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Oke, sampai di situ aja untuk video lanjutan dari pembahasan Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the paper test. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Minta tolong juga dibantu untuk disebarkan ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Sampai ketemu di video lanjutan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the paper test, skill ke-15. Bye-bye!